Azizah, Carissa, Denta, Dina, Rina, Galuh, Gendis, Nabila, Mikaila, Milati, Najwa, Sakit, terus Octavia, Aisyah, Evani, Sasa, Sei, Surya, Turfa, Zaira. Oke, adik-adik ada 2 orang yang berhalangan sakit. Mari kita doakan terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang berhalangan hadir dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama. Oke, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Tetapi sebelum saya memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang adab sholat dan adab zikir. Oke, anak-anak, ada yang tahu apa itu adab sholat? Apa itu adab sholat? Ada yang tahu? Boleh mengangkat tangannya. Ya, boleh? Apa itu adab sholat? Oh ya, boleh? Gimana? Oke, jawaban kamu benar. Oke, jadi kita tentang adab sholat. Sekarang, ada yang tahu tentang adab zikir? Oke. Tadi kita sudah membahas tentang materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi sekarang, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Oke, kira-kira teman-teman apakah tahu siapakah Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Apa? Nabi Sulaiman siapa? Nabi Daud. Oke. Nabi Sulaiman itu punya kelebihan apa sih, anak-anak? Bisa dengan baik. Ini ibu akan memberikan sebuah film. Nanti anak-anak di akhir setelah menonton film, ibu akan membagikan kelompok. Ada 5 kelompok. Di sana nanti ada tugas. Ada yang menceritakan, ada mengambil hikmah, ada menyebutkan sikap-sikap teladan, dan ada membuat cerita yang berkesinambungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Oke, sekarang izinkan ibu untuk memberikan film terlebih dahulu. Oke, setelah ini kita akan menonton film terlebih dahulu. Tolong anak-anak perhatikan apa saja yang bisa diambil dari film kisah teladan Nabi Sulaiman ini. Sulaiman pasti akan memberikan rasa ayahnya menjadi raja bagi sampai Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman
film. Sekarang kita akan sesi tanya jawab dari yang film tadi kita tonton. Oke, siapakah burung yang paling dekat dengan Nabi Sulaiman? Burung? Hudhud. Oke, bagus jawabannya. Lalu, siapakah yang memindahkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis ke singgasana kerajaan Nabi Sulaiman? Jin? Siapakah nama jinnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Jin siapa namanya? Jin siapa? Aladin. Nabi Sulaiman ini adalah anak dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini tinggal di Palestina. Makanya tadi di akhir video ada Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa? Nah, jadi Nabi Sulaiman ini ketika di akhir sebelum beliau wafat, beliau mendirikan Masjidil Aqsa dan beliau berdoa kepada Allah, siapapun yang datangi Masjidil Aqsa maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya dan akan ditempatkan di sisi yang terbaik atau di jannahnya atau di surganya. Lalu Nabi Sulaiman ini mempunyai beberapa keajaiban. Pertama, dia bisa berbicara dengan hewan. Dia punya bala tentara. Bala tentaranya itu siapa aja coba? Ada jin, terus ada hewan, sama ada manusia. Apa? Dari negeri mana? Yaman, betul. Nah, jadi singgasana Ratu Bilqis ini pertama ini negeri Yaman, tiba-tiba pindah ke negeri Palestina yang jaraknya sangat jauh, tetapi dia berubahnya dengan apa? Hanya dengan mengedipkan mata. Nabi Sulaiman disuruh mengedipkan mata, udah pindah. Itu keajaiban Allah. Memberikan selembar kertas atau lembar kerja praktdik. Nah, silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di kelas ini. Misalkan kelompok 1, terus kelompok 2 mengidentifikasi minimal 3 sifat teladan Nabi Sulaiman. Kelompok 2 ya. Nah, jadi sebutin apa aja sifat teladan Nabi Sulaiman yang tadi didapat dari film. Terus kelompok 3 menyebutkan hikmah dari kisah keteladan Nabi Sulaiman. Nah, yang nomor 3, kelompok 3 anak-anak bisa melihat di buku paket, di buku LKS-nya, di situ pasti ada hikmah dari tentang Nabi Sulaiman. Lalu kelompok 4 menghubungkan sifat terpuji Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Nabi Sulaiman itu tadi nabi yang paling kaya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang yang mampu, kita harus apa ke orang yang tidak mampu? Membantu, memberikan sedikit rezekinya. Nah, jadi disambungkan kekaitan ke kehidupan sehari-hari kita. Lalu kelompok terakhir membuat cerita pendek tentang perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil contoh dari satu sifat keteladan Nabi Sulaiman. Nah, yang kelompok 5, misalkan keteladan Nabi Sulaiman ini tadi dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke Palestina. Nah, dan dapat mengajak atau teman atau keluarga yang memang pernah masuk Islam. Nah, boleh satu orang mulai dari kelompok maju ke depan. Satu orang perwakilan maju ke depan. Untuk ngambil kertas ini. Ngambil kertas ini. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, mulai ya. Anak-anak langsung mengerjakan. Untuk waktunya, Ibu kasih waktu 10 menit. Oh iya, bentar. Apa? Oh iya, terserah tunjuk aja. Untuk ketua kelompok, terserah anak-anak menulis nama siapa aja yang bisa anak-anak percayai. So, mari kerjakan. Terserah ya. Boleh nih sebenarnya kalian ambil tentang pekerja hakim maju. Nah terus nanti kalian mungkin berarti silakan apa contohnya. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Setelah ini, silakan setiap kelompok maju 2 orang untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil tugas tersebut. Oke, boleh sekarang kelompok 1 2 orang untuk maju ke depan dengan membawa kertasnya. Kelompok 1 ini tugasnya menceritakan kembali kisah kekalahan Nabi Sulaiman dengan bahasanya sendiri. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, siapa yang memindahkan singgah Sunan Bilqis dari Yaman ke Palestina? Jawabannya? Yang memindahkan kerajaan siapa? Jin Ibrik. Apakah jawabannya betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sifat kemuliaan Sulaiman itu ada apa aja? Sidik, amanah, tabligh, dan jawabannya betul? Oke, tangan untuk kelompok 2 anak. Pembelajaran sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, kita refleksi bersama-sama tentang kisah kegagalan Nabi Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman adalah keturunan dari Nabi Daud. Lalu Nabi Sulaiman ini mempunyai bala tentara. Siapa saja? Jin, dan
Dan paling dekat dengan Nabi Sulaiman bernama anak burung.